Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta pengikut beliau hingga yaumil akhir. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dalam program podcast Kardan Hasana. Wonderful Ramadan, puasaku totalitas, ibadahku berkualitas, belajarku tuntas. Masya Allah, Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah dan tetap semangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini, saya akan Sanawalu akan berbincang hangat bersama Kak Syasha dari kelas 12.1 yang akan membahas tema berprestasi tanpa stres, menjaga niat dan mental pelajar di bulan Ramadan. Nah teman-teman, Kak Syasha ini adalah peserta didik kelas 12 beberapa bulan yang lalu juga sudah melaksanakan TKA ya, Kak? Ya, Jadi tentunya pengalaman dan perjuangannya masih terasa banget dan bisa jadi inspirasi buat kita semua. Halo Kak Syasha, apa kabar? alhamdulillah baik. Terima kasih Hansa. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, semoga teman-teman yang sedang menjalani ibadah puasa tetap diberi kesehatan, kelancaran dalam belajar, dan semangat dalam meraih prestasinya. Karena Ramadan bukan alasan untuk menurun, tetapi justru jadi momen untuk meningkatkan kualitas diri. Nah, langsung saja kita masuk ke perbincangan hari ini. Oke Kak, langsung aja nih, kenapa sih sekarang banyak banget pelajar yang gampang stres soal sekolah? Ya, kenapa pelajar sekarang itu banyak banget yang stres soal sekolah? Karena sekarang tekanan itu bukan cuma dari sekolah, tapi dari luar. Dia itu bisa dari ekspektasi orang tua, terus persaingan mau masuk kampus atau sekolah favorit, terus juga ada pas kita buka sosial media kita lihat teman-teman kita yang udah sukses gitu. Jadi kita tuh ngerasa kayak, wah ini aku belum bisa jadi kayak mereka, aku harus nempa diri aku biar aku bisa lebih hebat dari mereka gitu. Berarti emang orientasinya belajar kita udah agak berubah gitu ya Kak? Iya, iya banget sih. Harusnya kan pendidikan itu jadi sarana ibadah dan bikin kita makin dekat sama Allah kan. Cuman sekarang itu orang-orang tuh mereka itu sering banget kayak lebih fokus ke nilai, terus ke ranking sama pujian-pujian dari orang. Jadi mereka itu kayak lebih milih ngejar itu daripada nilai ibadahnya. Dan itu bisa bikin mereka overthinking sendiri kalau misalnya itu tuh nggak tercapai. Oh, iya. Nah itu dia, terus gimana dong biar nggak gampang stres Kak? Gimana tuh solusinya? Kuncinya sih ada di niat ya. Jadi kalau misalnya kita mau belajarnya atau melakukan segala sesuatu, kita tuh harus bertanya ke diri kita, sebenarnya kita ngelakuin ini buat apa sih, buat siapa sih. Soalnya kalau misalnya kita ngelakuin nih buat orang tua kita, menuhin ekspektasi mereka, nah terus kita misalnya gagal, jadinya kan orang tua kita kecewa, kita juga ikut kecewa kan karena nggak berhasil menuhin ekspektasi mereka. Sementara kalau misalnya kita belajar karena niat karena Allah itu, jadinya kita kayak aku belajar bukan karena emang aku peduli sama pujian-pujian orang, terus biar bisa dapat pekerjaan yang layak, terus juga bisa bisa masuk lah ke perguruan tinggi favorit aku. Jadinya kita tuh lebih fokus gitu loh sama belajar kita, karena belajar kan bukan cuma soal angka, tapi juga soal gimana membentuk karakter dalam diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kadang kan kita udah belajar mati-matian nih Kak, tapi hasilnya nggak sesuai harapan, itu bikin down banget nggak sih Kak? Iya, karena aku juga pernah ngerasain itu sih. Apalagi pas kelas kelas 11 itu belum terlalu terasa, tapi pas TKA kan ini udah persiapan mau masuk kuliah, jadi kayak pas nilai-nilai itu pada turun-turun itu rasanya kayak wah pusing gitu. Nah jadinya tapi itu wajar ya, karena kan kita manusia, kita pasti punya rasa kecewa. Apalagi setelah kita berusaha maksimal, kita belajar mati-matian, malam-malam ngerangkum, terus juga kita sampai nyari dari sumber-sumber lain, tapi ternyata hasilnya nggak sesuai dengan apa yang kita mau.
kita kan kecewa, tapi kita di situ harus belajar bertawakal, gimana kita menyerahkan, kita emang berusaha maksimal tapi kita menyerahkan semuanya ke Allah. Karena Islam itu memahami pendidikan itu bukan cuma soal nilai, tapi dia itu adalah bagian dari ibadah. Jadi gimana kita belajar, terus memahamin soal, terus deg-degan pas ujian, itu kan dinilai ibadah. Apalagi kalau misalnya kita niatnya tulus, jadinya kan dinilai pahala sama Allah. Jadi kan dalam Islam hasil itu bukan segalanya, karena yang penting itu proses sama niat kita yang lurus. Berarti nilai itu penting, tapi bukan yang utama gitunya ya Kak? Iya, nilai itu penting, karena ya kita kan juga emang butuh nilai kan, mau buat kerja, buat sekolah ya butuhnya nilai, biar bisa lulus ya butuhnya nilai, tapi bukan itu yang penting. Karena yang lebih penting itu dalam hidup kita itu ilmu yang kita dapatkan itu setidaknya bisa bikin kita lebih bertanggung jawab, lebih berakhlak, terus juga ilmu kita itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi kayak kan percuma kita pintar tapi akhlaknya buruk gitu. Kayak ibaratnya tuh adab lebih penting daripada ilmu. Iya, karena adab tuh nomor 1 kalau dalam Islam sebelum ilmu. Nah, oke teman-teman. Keren banget nih obrolan hari ini. Jadi kesimpulan teman-teman, kalau mau berprestasi tanpa stres itu luruskan niat, jangan cuma kejar angka, jadikan belajar sebagai ibadah, usaha maksimal, lalu tawakal. Semoga kita semua bisa jadi pelajar yang sukses dunia dan akhirat tanpa kehilangan kesehatan mental juga. Amin. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara podcast kali ini. Semoga apa yang kita bahas bisa menjadi pengingat bahwa berprestasi itu penting, tapi menjaga niat dan kualitas ibadah jauh lebih utama. Semoga di bulan Ramadan ini kita tetap menjadi pribadi yang lebih baik, lebih semangat, lebih ikhlas dalam setiap usaha. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Wonderful Ramadan, puasaku totalitas, ibadahku berkualitas, belajarku tuntas. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya akan Sana Walu beserta Kak Syasha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.